Norsun Tepe, situs prasejarah penuh teka-teki di Turki. Banyak bukit di seluruh dunia yang berukuran besar, namun beberapa dari bukit ini berbentuk aneh dan menyimpan cerita yang tidak pernah diketahui manusia sebelumnya. Apakah itu merupakan bukti teknologi canggih pada masa kuno atau majunya peradaban dahulu kala? Norsun Tepe terletak di Efrat Atas di wilayah Keban, yaitu Turki Timur saat ini, sekitar 26 km dari Elazig. Para arkeolog berhasil menemukan sisa-sisa permukiman kuno di puncak gundukan tersebut, yang memiliki luas sekitar 300 hingga 500 meter. Para arkeolog dari Institut Arkeologi Jerman yang dipimpin oleh Harald Hauptmann, seorang profesor prasejarah dan sejarah awal Heidelberg, melakukan penggalian di Norsun Tepe antara tahun 1968 sampai 1974. Karena konstruksi bendungan Keban dan permukaan airnya yang naik, pekerjaan lapangan harus diselesaikan pada tahun 1974 tersebut. Penggalian ini mengungkapkan stratigrafi yang luas, mendeteksi sekitar 40 lapisan pemukiman dari Kalkolitik akhir, yaitu sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Melalui semua fase zaman perunggu hingga pemukiman Uartan dari zaman besi sekitar 2000 sebelum Masehi. Kalkolitikum juga disebut sebagai zaman tembaga, adalah periode prasejarah yang terletak di antara Neolitik, zaman batu baru dan zaman perunggu. Tembaga mulai dilebur di Anatolia Selatan, yang sekarang adalah Turki, selama milenium ke-6 sebelum Masehi, selama alat Neolitik yang sama masih digunakan. Bukti pertama peleburan tembaga berasal dari Atalhoyuk. Dalam penggalian Norsun Tepe, para arkeolog terutama melakukan penyelidikan pada metalurgi ekstraktif tembaga, arsenik dan metaloid abu-abu berkilau yang ditemukan di alam dan dikenal sebagai antimon. Senyawa antimon adalah aditif yang menonjol untuk menghambat api. Peneliti juga memeriksa benda-benda peleburan yang digali dari wilayah Efrat Atas di Norsun Tepe, yaitu di Keban. Sebagian besar item Kalkolitik akhir yang ditemukan di Anatolia terbuat dari tembaga murni. Beberapa juga dibuat dari tembaga arsenik dengan konsentrasi arsenik rendah. Tungku peleburan, biji tembaga, terak, pencahayaan cawan lebur, atau cetakan tanah liat, dan artefak logam jadi telah ditemukan di dalam dan di halaman sekelompok bangunan yang kemungkinan besar mewakili seperempat pemukiman yang dihuni oleh pekerja logam. Selain itu, artefak batu, tulang, dan tanduk, serta beberapa barang kaca termasuk segel dan silinder telah ditemukan dari semua periode yang dokumentasikan di Norsun Tepe tersebut. Norsun Tepe kemungkinan besar adalah situs berbenteng dengan tempat tinggal bata lumpur yang diplester dan dalam beberapa kasus dengan lukisan dinding. Sekitar 40 tingkat tempat tinggal dari beberapa periode sejarah, terutama dari Kalkolitik akhir, dan semua tahap zaman perunggu dan desa Urartian di zaman besi ditemukan di gundukan tersebut. Oleh karena itu, Norsun Tepe tidak dilakukan lagi adalah salah satu situs terpenting pada periode ini, yang sekarang berada di bawah perairan Bendungan Keban. Dalam sejarah manusia, Kalkolitik juga dikenal sebagai zaman tembaga adalah era waktu yang signifikan dengan banyak pencapaian. Yang paling menonjol adalah penggunaan tembaga secara luas. Sampai saat ini, satu-satunya bahan yang digunakan untuk membuat senjata primitif oleh manusia adalah batu alam. Yang kemudian mereka belajar untuk mengubah dan membentuk logam tembaga ini untuk membuat senjata dan ornamen yang kuat. Itu berdasarkan teori evolusi. Pemukiman baru periode ini biasanya dibangun di danau atau di lembah yang subur. Mereka menyembah dewa yang dikenal sebagai Ibu Dewi Besar Asia Kecil. Dan patung-patung yang tidak terhitung jumlahnya dari dewa ini diciptakan dan digunakan dalam upacara keagamaan. Pemakaman yang dulunya dilakukan di dalam rumah selama periode Neolitikum sebelumnya sekarang dilakukan di luar kota. Dan menurut sejarahnya, setelah zaman besi yang menyediakan beberapa makam berornamen mewah, pemukiman itu ditinggalkan dan dihancurkan oleh api. Situs arkeologi seperti ini sangat mengesankan, sama halnya dengan sebuah gundukan arkeologi setinggi 30 meter juga di tenggara Turki yang berusia sekitar 8.000 tahun juga telah ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO. Gundukan ini bernama Arslan Tepe, yang berarti Bukit Singa.
telah termasuk dalam daftar tentatif warisan dunia UNESCO sejak 2014 lalu. Lebih dari 50 tahun penggalian arkeologis oleh Universitas Sapienza Roma telah mengungkapkan sisa material yang kaya dari banyak peradaban yang menyebut situs itu sebagai rumah, dari pembentukannya hingga keruntuhannya. Situs ini juga membuktikan fakta bahwa perubahan penting dalam sejarah manusia terjadi untuk pertama kalinya di wilayah yang luas termasuk selain Mesopotamia, yaitu di wilayah Efrat dan Anatolia Timur. Gundukan lainnya juga ada dan dikenal sebagai tempat pemukiman, seperti Bakar Awa adalah Tel atau gundukan pemukiman arkeologi di Irak. Terletak di dekat Halabjah di daratan Sahrazur, Kurdistan Selatan. Situs ini tingginya 40 meter dan terdiri dari gundukan pemukiman pusat yang dikelilingi oleh kota yang lebih rendah berukuran 800 x 600 meter. Dan situs ini pertama kali diselidiki pada 1927 oleh Ephraim Avigdor Speiser sebagai bagian dari studi yang lebih umum di daerah tersebut. Tempat lainnya seperti situs prasejarah Göbekli Tepe yang dibangun setidaknya 7.000 tahun sebelum piramida Mesir dan sekitar 6.000 tahun sebelum Stonehenge. Sedikit yang diketahui tentang situs kontemporer Norsun Tepe dan penghuni prasejarahnya. Sampai hari ini tidak ada yang tahu persis mengapa itu dibangun, ditinggalkan dan dihancurkan oleh api. Kenapa semua hal tersebut identik dengan gundukan yang menjulang tinggi? Apakah ada hal yang mengharuskan manusia zaman dahulu membangun gundukan setinggi itu dengan ukuran yang sangat lebar? Apakah faktor bencana banjir yang menjadi alasan ini semua dibentuk? Tidak banyak yang diketahui tentang orang-orang yang berada di sana. Siapa yang bangunnya dan bagaimana mereka membangun struktur yang begitu rumit hanya dengan menggunakan batu dan bahan sekitar. Arkeolog telah mencoba menguraikan misteri gundukan di seluruh dunia dan bentuk aneh tersebut yang membuat kita kagum dengan konstruksi situs tersebut. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.